Halo teman-teman, balik lagi di channel Scalping Trader. Dan pada video kali ini saya akan coba lanjutkan seri video scalping saham dari nol nih teman-teman. Supaya teman-teman bisa punya pemahaman dasar mengenai scalping saham. Nih saya udah buat kurang lebih udah ada 4 video ya. Yang pertama ini mengenai pengertian, kelebihan kekurangan, yang kedua ini mengenai karakteristik saham scalping, ada fraksi harga sama istilah trading, di part 3 saya buat trading plan, di part 4 saya buat stock universe. Nah, di part 5 ini teman-teman, di part 5 ini saya akan buat ke teman-teman, saya akan share ke teman-teman mengenai time trading nih teman-teman. Mengenai time trading. Jadi kalau kemarin kita udah diskusi mengenai trading plan, stock universe, nah saat ini kita akan memilih time trading. Oke, ini ya. Saya cepetin dulu, sorry. Nah ini, berdasarkan peraturan dari bursa untuk pasar reguler ini jam perdagangannya pada saat ini yaitu dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore teman-teman ya. Jadi itu pra openingnya ada 8.45, terus juga sesi 1 9 sampai 12, terus sesi 2 setelah istirahat 13.30. Nah, terus pra penutupannya di range 15.50 sampai 16 ya. Nah, ini random. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kalau sebelumnya pada saat corona, pada saat pembatasan jam trading dikarenakan waktu itu ya corona itu cuma sampai jam 3 sore ya teman-teman, tapi ini udah berubah. Nah, berdasarkan dari time trading ini saya menyimpulkan momen emas untuk trading scalping saham adalah di jam 9 sampai jam 10 pagi ini teman-teman. Kalau saya boleh izin mengutip juga dari YouTube-nya Pak Bekti ya. Nih saya coba play. Jadi bagi seorang scalper nih, kalau saran saya memang di awal sesi ini benar-benar waktu yang emas sekali ya. Kita harus benar-benar jeli memanfaatkan gejolak yang terjadi di pasar. Ini sebuah peluang. Oke, 55. Jadi Pak Bekti pun itu menginformasikan bahwa pada saat market opening adalah momen emas tuh teman-teman. Ini saya dapetin linknya, ini akan saya sensor nanti. Saya dapetin linknya dari pembelian buku ya teman-teman. Jadi ini bukunya saya beli ya seperti itu ya. Ini bukunya saya beli seperti itu. Jadi berdasarkan pengalaman dan juga informasi dari salah satu guru saya ya, guru saya via online Pak Bekti itu menyampaikan bahwa pada saat market opening adalah momen emas. Jadi ketika market opening itu biasanya volatilitasnya sangat tinggi dan menarik untuk mencari saham-saham yang dijadikan sebagai watchlist untuk scalping seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk time trading ini mudah-mudahan teman-teman sudah paham ya teman-teman itu. Nah yang selanjutnya saya juga akan coba buat trading signal nih teman-teman. Jadi trading signal adalah proses screening saham yang menunjukkan potensi dan menarik untuk dijadikan watchlist dalam scalping ya teman-teman. Seperti itu. Nah untuk yang nomor 1 itu adalah top gainer dan top loser nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa mungkin udah nggak asing lagi dengan aplikasi RTI ya, RTI Business ini jadi salah satu aplikasi yang saya gunakan untuk screening saham nih teman-teman. Nah di sini tuh ada tab mover ya, di tab mover ini kita bisa pilih gainers nih teman-teman. Nah di sini akan muncul saham-saham yang kenaikannya tinggi ya, seperti di hari ini pada saat video ini dibuat itu ada saham Nelly, saham Awan dan saham Kol nih, 3 besar saham yang top gainer ya seperti itu. Dan saham-saham ini bisa langsung kita analisa lagi lebih mendalam untuk cek lagi lebih lanjut apakah saham ini menarik seperti itu. Kita juga bisa coba cek juga top loser, dan biasanya top loser ini resikonya lebih tinggi ya teman-teman, karena ya kita harus benar-benar jeli ngelihat bid overnya kalau main di saham-saham yang merah, di zona merah yang habis ARB berjilid-jilid seperti itu ya. Jadi kalau saya boleh menyarankan, saya lebih prefer ke teman-teman untuk teman-teman memanfaatkan top gainer ya. Nah, setelah teman-teman dapat beberapa saham dari top gainer ini ya, dari top gainer ini teman-teman bisa lanjut untuk analisa menggunakan broker summary teman-teman.
Apa sih ini broker summary? Broker summary adalah analisa, adalah salah satu tools yang digunakan untuk analisa data transaksi, teman-teman. Analisa data transaksi, dan biasanya Broksum ini saya gunakan untuk melihat siapa sih sekuritas-sekuritas mana sih yang melakukan pembelian dan sekuritas mana yang melakukan penjualan. Dan biasanya top top 1 sampai top 3 buyer dan seller itu bisa jadi acuan saya untuk memilih memutuskan apakah saham ini menarik untuk dijadikan watchlist atau tidak, teman-teman, seperti itu. Untuk detail mengenai broker summary nanti akan saya buatkan khusus videonya karena pembahasannya akan panjang. Mungkin juga teman-teman boleh cari juga ya referensi lain mengenai analisa broker summary untuk belajar. Dan saya juga beberapa waktu belakangan ini saya juga rutin buat list saham rekomendasi untuk dijadikan watchlist saat scalping saham ya, teman-teman. Teman-teman boleh lihat aja di channel saya seperti itu. Nah, di poin yang nomor 3-nya adalah volatilitas tinggi dan ramai ditransaksikan. Ini maksudnya apa? Volatilitas tinggi itu adalah penjualan dan pembeliannya itu ramai, teman-teman. Jadi banyak sekali secara frekuensi, jumlah transaksinya itu tinggi. Seperti itu. Dan biasanya kita bisa memanfaatkan volatilitas tinggi ini untuk cari cuan, teman-teman. Kalau misalnya pada saat banyak yang melakukan pembelian dan sahamnya bergerak naik, kita bisa cari momentum untuk entry seperti itu. Ya, mudah-mudahan paham. Terus lanjut lagi yang ke nomor 4 itu ada running trade, teman-teman. Pembahasan mengenai running trade sendiri saya udah pernah sharing ya, bagaimana cara saya screening saham dari running trade. Nanti saya akan coba buat videonya di kiri atas. Jadi kurang lebihnya kalau saya buat kesimpulan, running trade adalah data transaksi yang sudah terjadi, teman-teman. Dan transaksi yang sudah terjadi itu berjalan dalam ya namanya running trade ya, seperti itu. Dan dalam running trade itu kita bisa melihat tuh saham-saham mana yang frekuensi transaksinya dan volumenya ramai ditransaksikan gitu, teman-teman. Dan itu juga bisa kita screening ya, kita bisa pilih gitu. Misalnya kita mau saham yang kenaikannya sekian persen sampai sekian persen aja yang ditampilkan, atau saham-saham yang volume transaksinya sekian sampai sekian aja gitu. Dan biasanya kalau kita ngelihat dari running trade sahamnya rame, nah itu kita bisa lirik, teman-teman, dan coba lihat bid offernya seperti itu. Nah, untuk trading sinyal selanjutnya juga saya biasa menggunakan chart ya, teman-teman. Chartnya sendiri nggak banyak indikatornya, saya hanya lihat chart biasa aja yang time frame-nya relatif pendek. Biasanya saya sekitar 3 sampai 5 menit seperti itu. Kenapa saya pakai chart untuk analisa? Itu saya gunakan hanya untuk mengkonfirm aja bahwa saham ini dalam fase uptrend seperti itu. Kan ada juga tuh saham-saham yang dalam fase downtrend tapi sahamnya rame ya. Dan biasanya saya hanya fokus ke saham-saham yang sedang uptrend. Nah, saya lihat di running trade misalnya kenaikannya baru sekitar 2-3%, baru saya akan coba confirm lagi menggunakan chart yang time frame-nya 1 sampai 5 menit, time frame pendek. Baru setelah itu saya akan lirik ke bid offernya, teman-teman. Saya akan lirik ke bid offernya. Kalau seandainya bid offernya menarik, artinya bid offer menarik itu seperti apa? Artinya bidnya itu tidak habis di haki ya, maksudnya bidnya itu akan selalu, biasanya yang menarik itu bidnya itu selalu diisi ya. Setelah bidnya selalu diisi, di offernya itu juga perlahan mulai dimakan, teman-teman. Offernya perlahan mulai dimakan, dan di atasnya itu kalau menurut saya ya, ini area trading plan saya ya, di atasnya itu, di atas offer itu dia enggak tebel, teman-teman. Jadi enggak ada kayak semacam resist minor seperti itu. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata aja, wah ini kayaknya naiknya gampang lah gitu. Dan ini juga bukan jadi acuan yang baku. Bid offer menarik ini bisa teman-teman pahami dengan pengalaman dan jam terbang, teman-teman. Jadi memang untuk teman-teman yang masih pemula, masih belajar ya, itu sama seperti saya masih belajar, itu kita main sizingnya itu harus disesuaikan, teman-teman. Harus dengan sizing yang jangan terlalu besar seperti itu. Atau kalau mau besar nggak masalah, yang penting teman-teman benar-benar mesti paham dengan risikonya seperti itu.
Jadi itu ya untuk trading signal yang pertama top gainer, top loser itu bisa teman-teman lihat dari sekuritas masing-masing atau bisa juga pakai RTI. Terus Broksum juga bisa teman-teman lihat di sekuritas masing-masing. Pastikan broker summary-nya itu sedang ada akumulasi, bukan justru malah distribusi seperti itu. Nah, terus volatilitasnya tinggi atau ramai ditransaksikan, ini adalah frekuensi transaksinya ramai. Dan yang keempat itu ada running trade, itu teman-teman bisa screening saham, mana saham-saham yang lagi rame ditransaksikan seperti itu. Dan untuk confirmnya itu teman-teman bisa menggunakan chart, maksud saya chart yang time frame-nya pendek. Lalu setelah confirm semuanya itu menarik, teman-teman baru bisa cek bid offernya untuk mencari momentum entry teman-teman. Jadi mungkin sekian aja ya video kali ini mengenai time trading dan juga trading signal. Di video selanjutnya saya akan share ke teman-teman mengenai portofolio manajemen nih ya. Sedikit-sedikit aja, tipis-tipis aja. Itu. Jadi mungkin sekian aja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Salam cuan. Thank you.